Nah, dalil, banyak sekali dalilnya. Dalam Al-Quran tadi sudah kita sebutkan, wabtaghu ilaihil wasilah. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ini ayat ini pada hakikatnya mengajarkan kepada kita untuk bertawassul kepada Allah dengan kesabaran dan juga dengan salat agar kita lebih dekat kepada Allah, dekat secara maknawi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari hadis sangat banyak, melimpah, tidak hanya melimpah, melimpah ruah. Hadis yang mengajarkan kepada kita bahwa tawassul dengan orang-orang soleh itu boleh. Di antaranya yang pertama adalah hadis tentang orang buta yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan juga Al-Mu'jam As-Shaghir, dan beliau menilainya sahih. Dari sekian banyak hadis di dalam kitab Mu'jam yang dikomentari sahih oleh At-Tabarani hanya hadis ini. Masya Allah, Allah mengilhamkan kepada beliau bahwa setelah masa beliau mungkin akan datang orang-orang yang muncul mengharamkan dan bahkan memusyrikan tawassul. Sehingga Allah memberikan ilham kepada beliau, tidak ada satupun hadis di dalam kitab Al-Mu'jam yang dikomentari sahih oleh beliau kecuali hadis ini. Beliau mengatakan wal haditsu sahih. Juga diriwayatkan hadis ini oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim dan lainnya. Hadis ini juga dinilai sahih oleh Al-Hafidz At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, At-Tabarani seperti yang tadi kami sampaikan, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Mundhiri, An-Nawawi, Al-Dhahabi, Ibnu Hajar, Al-Asqalani, Al-Haythami, Ibnu Al-Jazari, As-Suyuti dan para ulama yang lainnya. Bahkan Al-Hakim menilai salah satu jalurnya sahih sesuai dengan syarat asy-syaikhain, ya, syaratus syaikhain, dan jalur lain sesuai syaratul Bukhari. Dan dua penilaian Al-Hakim ini disetujui oleh Az-Zahabi, tokoh yang sangat mengekor kepada Ibnu Taimiyah dan sangat dikultuskan oleh orang-orang Wahabi sendiri. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah, Ibnu Majah, Ibnu Abi Khaythamah dalam tarikhnya, Ibnu Sunni, Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, Ad-Diya Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtarah, Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam An-Nasihah, ya, As-Sakhawi dalam Al-Qaulul Badi' dan lainnya. Ya, hadis itu berbunyi, suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang buta datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Nabi bahwa tidak ada orang yang bisa menuntun beliau ke tempat sholat. Lalu beliau minta didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minta didoakan kepada beliau agar penyakit butanya itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah memberikan tawaran, in syi'ta sabarta wa in syi'ta da'utu laka. Jika engkau berkehendak, engkau bersabarlah, dan itu lebih baik bagimu. Tapi jika engkau mau, maka aku akan mengajarkan doa agar engkau baca, dan mudah-mudahan dengan doa itu penyakit butamu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada sahabat Nabi yang buta itu, itil midha'ata fatawadda, datangilah tempat wudu, lalu ambillah air wudu, thumma sholli raka'atain, kemudian salatlah 2 rakaat, thumma da'u bihadhihi ad-da'awat, lalu engkau berdoalah dengan doa ini. Dia mengajarkan doa ini seperti yang kami tulis di layar, ya, di monitor. Bacalah doa Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqbali. Ini ada tawassulnya, ya. Bahkan ada kata-kata memanggil nida Nabi Muhammad tidak di hadapannya. Apa bukti bahwa orang ini kemudian melakukan itu tidak di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Laki-laki itu kemudian mengambil air wudhu, pergi ke tempat wudhu. Rasulullah masih berada di majelis beliau, melakukan ta'lim, mengajarkan ilmu agama kepada para sahabat yang lain. Sementara laki-laki buta ini beranjak dari tempat itu, pergi ke tempat wudhu, melakukan wudhu, lalu sholat 2 rakaat,
Kemudian beliau berdoa, laki-laki buta ini berdoa seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu laki-laki ini tidak lama kemudian datang kembali ke majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dalam keadaan bisa melihat kembali. Nah, beliau berdoa, membaca doa ini tidak di hadapan Rasulullah, tapi di belakang Rasulullah. Tidak satu majelis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua adalah hadis yang mengajarkan kepada kita, yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita baca ketika kita berangkat dari rumah menuju ke masjid jami'. Ya, doa itu mengatakan apa? Doa itu berbunyi, redaksinya adalah Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa di dalam doa ini ada dua jenis tawassul sekaligus. Tawassul bidzawatil fadilah dan juga tawassul bil amalis shalih. Fa inni lam akhruja asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu tiqa'a sakhatik wa batigha'a mardatik fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Aqbalallahu alaihi biwajhihi, artinya adalah dia akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfara lahu 70,000 malakin, dan 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya. Nah, ini sangat disayangkan kalau kita lewatkan begitu saja fadilah yang luar biasa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad, Al-Tabarani di dalam kitab Ad-Du'a, Ibnu Sunni di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, Al-Baihaqi di dalam Ad-Da'watul Kabir, dan lain sebagainya. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dinilai hasan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, dinilai hasan oleh Al-Hafidh Abdul Hasan Al-Maqdisi, dinilai hasan oleh Al-Iraqi, Ad-Dimyati, dan lain sebagainya. Jadi hadis ini sangat baik sekali dan akan mendatangkan pahala bagi kita yang luar biasa, fadilah yang luar biasa. 70.000 malaikat akan memintakan ampunan dosa untuk kita jika kita mengamalkan hadis ini, dan di dalam hadis ini ada tawassul dengan dua jenis tawassul sekaligus. Yang ketiga, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang hasan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa suatu ketika Al-Harith Ibnu Hassan Al-Bakri berkata kepada Rasulullah, A'udzu billahi wa rasulihi an akuna kawafidi 'ad. Aku berlindung kepada Allah dan Rasulnya dari menjadi seperti utusan kaum 'Ad. Ya, utusan kaum 'Ad. Kaum 'Ad ini adalah kaum Nabi Hud yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ya, utusan yang justru menghancurkan kaum yang mengutusnya. Jadi kaum 'Ad itu mengutus beberapa orang untuk pergi ke Mekah karena mereka ditimpa paceklik yang luar biasa panjang. Tidak turun hujan, ya, tanam-tanaman tandus, tanam-tanaman tidak hijau lagi, tidak ada yang berbuah, tanah-tanah ketika itu tandus. Akhirnya kaum 'Ad mengutus beberapa orang, dipilih menurut mereka adalah orang-orang yang tersoleh, terbaik di antara mereka, diutus untuk pergi ke Ka'bah, berdoa di sana kepada Allah. Lalu mereka berdoa di sana, ya, singkat cerita, kemudian kembali ke kaum 'Ad dengan diiringi oleh awan hitam di atas mereka. Akhirnya mereka sangat gembira. Ya, sebentar lagi kata mereka ini akan turun air hujan. Sebentar saya lihat ini ya. Saya mute dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi mereka sangat bergembira ketika itu karena utusan mereka, utusan kaum 'Ad ini kembali dari Ka'bah, kembali dari Mekah menuju ke kampung halaman mereka dengan diiringi oleh awan hitam.
Mereka mengira bahwa awan hitam itu akan menurunkan air hujan yang sangat bermanfaat bagi mereka. Tapi ternyata apa? Justru awan hitam itu kemudian menghancur leburkan mereka, meluluh lantakkan kaum 'Ad bersama rumah-rumah mereka, hewan-hewan mereka semuanya luluh lantak oleh awan hitam itu. Lalu Al-Hasan, Al-Harith ibn Hasan Al-Bakri, ya, seorang sahabat Nabi. Ini dia menjadi apa? Dimintai tolong oleh seorang perempuan, ya. Tolonglah aku supaya engkau menjadi orang yang menyampaikan hajatku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semacam utusan, ya, utusan dari seorang perempuan. Perempuan ini ikut datang ke Madinah bersama Al Harith bin Hasan Al Bakri. Ternyata apa yang diinginkan oleh si perempuan itu sama dengan apa yang diinginkan oleh Al Harith bin Hasan Al Bakri. Jadi kalau si perempuan itu misalkan dikabulkan, dipenuhi hajatnya oleh Rasulullah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Al-Harith ibn Hasan Al-Bakri ini. Lalu dia mengatakan apa? A'udzu billahi wa rasulihi an akuna kawafiti 'ad. Aku berlindung kepada Allah dan Rasulnya dari menjadi seperti utusan kaum 'Ad. Utusan yang justru menghancurkan kaum yang mengutusnya. Nah ini Al-Harith ibn Hasan Al-Bakri berlindung kepada Allah agar tidak seperti utusan kaum 'Ad yang merugikan diri sendiri. Si perempuan yang mengutusnya itu mendapatkan haknya, sementara dia tidak mendapatkan haknya. Nah, yang menjadi dalil itu yang mana? Ya, yang menjadi dalil atas kebolehan tawassul itu adalah ucapan Al-Harith ibn Hasan Al-Bakri bahwa dia mengatakan apa? A'udzu billahi wa rasulihi an akuna kawafidi 'ad. Al-Harith menggabungkan antara lafaz Allah dengan Rasulnya. Beliau berta'awud, berlindung kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah adalah yang berhak dimintai perlindungan secara hakiki. Sedangkan Rasulullah itu menjadi sebab, ya, ala annahu sabab, ya, ala annahu sabab. Jadi Al-Harith ibn Hasan Al-Bakri ini minta perlindungan kepada Allah karena Allah adalah Tuhan yang berhak dimintai perlindungan secara hakiki. Dan Al-Harith ibn Hasan Al-Bakri ini minta perlindungan kepada Rasulnya karena ia adalah sebab yang menjadi sebab terlindungnya seseorang dari sesuatu yang tidak dia inginkan. Rasulullah sama sekali tidak menegur Al-Harith ibn Hasan Al-Bakri. Al-Harith ibn Hasan Al-Bakri tidak ditegur sama sekali oleh Rasulullah. Misalkan Rasulullah mengatakan kepadanya, asyrakta, engkau telah musyrik karena engkau tidak hanya berlindung kepada Allah tapi engkau berlindung kepada aku, engkau berarti musyrik. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Karena Rasulullah tahu bahwa yang dimaksud Al-Harith ibn Hasan Al-Bakri ketika dia memohon perlindungan kepada Rasulullah, itu artinya Rasulullah adalah sebab, ya, bukan yang menciptakan perlindungan, bukan. Karena pencipta perlindungan secara hakiki, secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah hanya sebab terlindungnya dia dari sesuatu yang tidak dia inginkan. Nah ini akhirnya dijadikan dalil oleh para ulama bahwa ketika kita memohon kepada Rasulullah, ya, disertai keyakinan bahwa beliau hanya sebab terkabulkannya doa kita, maka itu adalah sesuatu yang dibenarkan secara syariat. Nomor 4, Al-Bazzar meriwayatkan hadis, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum tuhdithuna wa yuhdatsu lakum wa wafati khairun lakum tu'radu alayya a'malukum fama ra'aitu min khairin hamidtullaha alaihi wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartu lakum. Hidupku adalah kebaikan bagi kalian dan matiku adalah kebaikan bagi kalian. Ketika aku hidup, kalian melakukan banyak hal, lalu dijelaskan hukumnya bagi kalian melalui aku. Matiku juga adalah kebaikan bagi kalian, diberitahukan kepadaku amal perbuatan kalian. Jika aku melihat amal kalian baik,
maka aku memuji Allah Subhanahu wa taala karenanya, karena amal itu. Dan jika aku melihat ada amal kalian yang buruk, aku memohonkan ampun untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dijadikan dalil oleh para ulama dari hadis ini apa? Bahwa Rasulullah meskipun beliau sudah meninggal, tetapi beliau masih bermanfaat bagi umatnya. Beliau masih mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya. Jadi Rasulullah ketika beliau hidup bermanfaat untuk umatnya, setelah beliau meninggal, beliau juga bermanfaat bagi umatnya. Bahkan kata beliau apa? Istaghfartu lakum. Ya, setelah beliau meninggal dikatakan apa? Aku memohonkan ampun untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara-cara tawassul dengan az-zawat al-fadilah, dengan orang-orang soleh. Kaifiyat, ya. Cara-cara bertawassul atau kaifiyat tawassul dengan az-zawat al-fadilah. Para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa macam bentuk tawassul dengan az-zawat al-fadilah. Az-zawat al-fadilah itu sebagaimana yang tadi sudah kami jelaskan, yaitu orang-orang soleh, para nabi, para wali, para ulama amilin, ya. Kalau di kita para sunan, para wali songo, para aulia yang kita terima info bahwa mereka adalah para wali dari berita orang-orang yang sangat banyak dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, seperti Wali Songo, itu yang menginfokan kepada kita bahwa mereka adalah wali itu bukan hanya orang-orang awam, tetapi juga para ulama besar, para kiai besar, semuanya memberikan informasi kepada kita bahwa Wali Songo itu memang betul-betul ada dan mereka adalah wali. Nah, itu kemudian kita ziarahi dengan niat tabarruk, tawassul di dekat makam-makam mereka, ya. Dan ada beragam cara bertawassul kita dengan mereka. Yang pertama adalah meminta kepada Allah dengan beristishfa' dan menyebut nama mereka. Seperti jika kita mengatakan, Allahumma inni as'aluka binabiyyika Muhammadin. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nabimu. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan Sunan Ampel. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan Sunan Giri. Terimalah doaku, kabulkanlah hajatku, cepatkanlah jodohku, lapangkanlah rizkiku, banyakkanlah anakku, jadikanlah anak-anakku solihin dan solihat. Atau kita menyebut Allahumma inni as'aluka bihaqqi nabiyyika Muhammad, bihaqqi waliyyika fulan, dengan hak, ya, dengan kemuliaan dan derajat Nabi Muhammad. Atau atawajjahu bihi ilaika, atawajjahu bi Sunan Ampel ilaika, aku bertawajjuh dengan Sunan Ampel, dengan Nabi Muhammad, dengan wali fulan kepadamu dalam urusanku ini. Ya Allah, kabulkanlah doaku, terimalah doaku, kabulkanlah hajatku, dan seterusnya. Yang kedua, meminta kepada al-mutawassal bih, yaitu orang yang dijadikan wasilah, agar berdoa kepada Allah untuk hajat-hajat kita. Seperti kalau kita mengatakan, Ya Rasulullah, Udu'allah ta'ala ayyasqiyana. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Wahai Sunan Ampel, langsung kita sebut nama Sunan Ampel, misalkan. Wahai Sunan Ampel, doakanlah atau berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan rezeki yang melapangkan rezekiku, ya, memudahkan rezekiku. Kemudian yang ketiga, meminta hajat langsung kepada Nabi, wali atau orang soleh dengan maksud ia menjadikan mereka para wali itu sebab, ya, tasabbub, agar dikabulkan permohonan kita kepada Allah. Artinya Nabi, wali atau orang soleh sebagai sebab supaya permohonan hamba dikabulkan oleh Allah, permohonan kita dikabulkan oleh Allah karena syafaat dan doa Nabi atau wali tersebut kepada Allah. Misalkan kita mengatakan al-madad ya Rasulullah. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Meminta kepada Allah dengan menyebut nama seorang nabi atau seorang wali. Yang kedua, meminta langsung kepada nabi atau wali, orang yang dijadikan wasilah itu atau orang soleh,
untuk berdoa kepada Allah bagi kebaikan kita. Yang ketiga, kita langsung minta kepada nabi atau wali itu dengan keyakinan bahwa dia hanya sebagai sebab, bukan sebagai pencipta sesuatu untuk kita. Ya, misalkan dengan redaksi Al-Madad ya Rasulullah, Al-Madad ya Rifa'i, Al-Madad ya Jailani, Al-Madad ya Sunan Ampel, Al-Madad ya, atau dengan malaikat, Al-Madad ya Malaikat Allah, Al-Madad ya Rifa'i, Al-Madad ya Jailani, Al-Madad ya Fulan, Al-Madad ya Rasulullah. Itu semuanya adalah boleh dan tidak menjadikan kita musyrik.